dan sang kera melakukan aksinya. Ayam kecil bersama induknya beramai-ramai tapi tak berkonvoi, hanya berlari untuk menghindari. Sayang, kaki-kaki pendek mereka tak bisa menandingi kecepatan sang primata. Ayam itu bukan ayam warna-wari yang dijual dengan harga Rp5.000 di depan sekolah. Ayam itu adalah ayam katai. Ayam kecil lucu yang memiliki filosofi seperti kamu. Pitik kate wanyane ngadake. Atau ayam katai beraninya mengadu. Tapi ayam yang pengadu ini mencoba bertahan hidup, meloncat meliuk-liuk. Setelah perjuangan beberapa detik yang terasa lama itu, pertumbuhan darah pun terjadi. Satu prajurit ayam kecil gugur, tersambar tangan dan gigi monyet menancap ke leher ayam kecil yang belum memiliki jengger itu. Penjual cilok di depannya pun telah menjadi wasit pertandingan, mendiskualifikasi si monyet karena pelanggaran yang dilakukannya. Sang monyet pun pergi meninggalkan arena. Arena pertarungan unggas dan primata berada di RT 4 dengan banyak rumah yang berdempetan atau jarak yang sempit dan membentuk labirin. Aku menyaksikan pertarungan itu dan melihat sang kera meninggalkan tempatnya, memasuki gang kecil antara rumah, tak begitu memperdulikannya. Aku dan teman-temanku pun pulang melewati gang lain. Sampai pada suatu gang, kami berpapasan dengan si primata. Aku yang berjalan terdepan menjadi yang terakhir karena semua berbalik arah, berlari sekencang-kencangnya. Kerikil, batu, tempat sampah, kotoran ayam, bebek pun semua dilibas, tak dipedulikan lagi. Dia masih mengejar. Terasa 5 cm di belakangku hawa panasnya. Terlihat di depan sana sudah memasuki jalan besar. Satu loncatan terakhir dan satu cakaran terakhir. Wah, sesuatu menggores ujung belakang kakiku. Beruntung sekali hanya tumit tertahan sandal andukku keluar labirin dan aku menjadi the mass runner pertama. Menantang adrenalin atau butuh, aku tak tahu apa yang kulakukan. Setelah terbebas dari ancaman cakarannya, kami tetap mengikuti kemana sang primata pergi. Kali ini dia menuju rumah Pak RT yang dekat dengan rumahku. Dia hanya berjalan berputar-putar, tapi bukan tawaf. Hah? Siapa dia? Tak jelas wajahnya. Pikirku kepada seseorang dengan tenangnya berjalan ke arah si primata. Tapi itu adalah kakakku sendiri. Hei, apa yang dilakukannya? Kakakku berhadapan dengan si primata. Rumah Pak RT yang tiba-tiba dikunci dengan Bu RT yang mengintip di belakang pintu kacanya, membuat ada tempat melarikan diri bagi kakakku. 1, 2, 3. Kera mulai memperhatikan kakakku. Kakakku mencoba menggapainya. Kera menghindar, meloncat ke belakang. Jurus terakhir dilakukannya. Kera memanjat tubuh kakakku, kerangkul memanjat tubuh kakakku dan menggigit leher belakang kakakku. Sekilas aku terlupa apa yang terjadi, tapi dia kesakitan. Kera melarikan diri tanpa luka dan kakakku dilarikan ke rumah Pak Mantri. Aku turut mengikuti bapak dan kakakku yang pergi ke Pak Mantri. Pak Mantri adalah dokter umum yang sepertinya bisa semuanya. Karena jika ada yang dari kami sakit kepala, sakit gigi, pilek, flu, bibir pecah-pecah, dan digigit kera yang mungkin untuk pertama kalinya, meminta obat terapias atau apapun. Sementara kakakku disuntik di bokongnya, kami mendapat berita dari warga. Ternyata ada manusia aneh lain yang terlibat pertengkaran dengan si kera. Kali ini datang dari manusia dari RT 5, seorang laki-laki berumur kurang lebih 26 atau 27, anak penjual sate Madura yang bukan orang Madura, tergigit di tangan kirinya dan dia sedang menuju ke rumah Pak Mantri.
Saat kami kembali ke desa, situasi telah berubah. Semua orang tak di rumah. Mereka meninggalkan rumah, pergi menuju pinggir sungai. Karena Sangkara dengan rantai yang sedari tadi masih terpasang di lehernya tak bisa bergerak karena dia menaiki pohon dan rantainya melilit ke dahan-dahan pohon. Memang bukan perbuatan baik. Kami semua main hakim sendiri. Bukan main hakim sendiri, lebih tepatnya main hakim beramai-ramai. Maklum, warga memang tak semua berpikiran baik. Seharusnya kami bisa main hakim jika sudah menjadi hakim. Tapi bagaimanapun akan kuceritakan kekejaman kami. Karena yang sudah tak bisa membalas perbuatan kami, ada beberapa dari kami melemparinya batu. Dan aku dapat diperintah kakakku untuk mengambil katapelnya. Aku bawakan katapel kebanggaannya itu, mengambil kerikil, menarik karetnya, bisikannya yang tak jarang meleset, dan melesatlah batu kecil itu ke gigi taring si kera. Darah mulai menetes, gigi taringnya terjatuh ke tanah. Warga bersorak-sorak. Emang ada yang aneh dengan pikiran kami waktu itu. Bagaimana mungkin penyiksaan kami nikmati bersama. Setelah itu adalah yang lebih brutal. Bagaimana mereka membakar plastik dan diletakkan ke ujung tongkat kayu. Plastik meleleh membakar kulit dan bulu si kera. Ku tinggalkan tempat itu. Ku tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun kabarnya si anak penjual sate yang mengakhiri hidup si kera dengan menjatuhkan batu dan menghancurkan kepala si kera. Kera tewas dengan gigi taring patah, luka bakar 40%, luka ringan dan tanpa kepala. Super. Haha. Pisang tuh penat